Hai, halo kesayangan, apa kabar kamu? Semoga kamu dalam kondisi sehat, bahagia, dan penuh cinta ya sayangku ya. Oke, ketemu lagi dengan saya, Sada Bahiti, dan saya ditemani oleh Cassandra. Kali ini kita mau membahas tentang pesan semesta supaya cepat dapat jodoh. Ini banyak yang galau ya. Banyak jomblo-jomblo yang galau, pengen segera dapat jodoh tanpa mengerti apa yang terjadi di dalam dirinya ya. Oke. Ini sifatnya adalah general reading, artinya tidak mungkin resonate dengan semua dari kamu ya sayangku ya. So be wise and be smart ya. Dan makasih buat kamu yang udah like, subscribe, dan komen. Thank you banget ya sayangku, cintaku, negeriku. Aku doain kamu kaya raya, 7 turunan, 7 tanjakan. Dan yang belum subscribe ditunggu ini sayang, karena dengan subscribe kita akan lebih mudah untuk terkoneksi atau terhubung ya. Oke. Pesan dari semesta supaya dapat jodoh ini saya akan gali dulu ya. Saya akan gali dulu apa yang terjadi kepada kamu. Ibaratnya kayak dicari akarnya dulu ya. Dicari akarnya. Ya. Ada Page of Wands reverse. Ada Ace of Cups reverse. Judgment. Queen of Wands, oke. Dan di sini ada Three of Swords. Aduh, oke. Banyak yang patah hati ya. Pernah patah hati, pernah mengalami satu kegagalan dalam hubungan cinta. Oke. Kita akan lihat. Temptation. Beauty. Self-love. Oke. Well, buat kamu yang kebetulan menonton video ini, bukan satu kebetulan ya, kalau misalnya kita bertemu dalam reading kali ini. Video saya sih kayaknya jarang muncul dalam homepage-nya YouTube. Kalau misalnya kamu bukan subscriber saya ataupun kamu subscriber saya dan kebetulan melihat ini, mungkin saja bahwa saat ini memang semesta ingin menyampaikan pesan buat kamu yang sedang galau mencari jodoh. Saya lihat di sini ada hati yang kering. Hati yang kering itu artinya hati yang sudah kaku, hati yang sudah dingin terhadap yang namanya cinta. Hati yang kering. Ini dalam perilaku sehari-hari itu mewujud dalam perilaku yang kurang empati terhadap orang. Atau beberapa malah kejam. Malah kejam, gak ada empati. Kalau ngomong itu perkataannya tajam, menusuk gitu ya. Bahkan beberapa ini termanifestasi dalam satu energi yang galak. Gak peduli ya. Tidak peduli terhadap, I don't know, ya namanya kurang empati itu seperti apa. Kurang empati terhadap penderitaan orang lain. Itu adalah wujud atau manifestasinya dari hati yang kering ya. Manifestasinya seperti itu. Well, kenapa seperti itu? Beberapa dari kamu ini pernah mengalami satu kegagalan dalam percintaan dan itu rasanya sangat menyakitkan. Bahkan even mungkin sampai sekarang masih terluka, tidak tahu caranya bagaimana supaya bebas dari rasa terluka ini ya.
Dan akibatnya ketika merasa terluka ini, ada rasa tertolak atau merasa tidak berharga, merasa diri sendiri tidak berharga, merasa tidak diinginkan. Ada perasaan-perasaan yang inferior, apa aku kurang cantik, apa aku kurang ganteng, apa aku kurang baik. Kenapa dia sampai meninggalkanku, kenapa dia membuangku? Apa yang kurang dari diriku? Ini ada satu gambar diri yang cukup parah di sini ya. Beberapa dari kamu merasa tidak cantik sehingga kamu, untuk yang perempuan, merasa tidak cantik sehingga kamu, entah bagaimana kamu memakai banyak hal untuk membuat diri kamu cantik sehingga kamu tertarik dengan produk-produk pemutih mungkin. Kamu tertarik ya, kamu terobsesi dengan how to be a pretty girl gitu ya. Kamu terobsesi untuk menjadi seorang wanita yang cantik tuh gimana sih? Banyak kamu di sini, kamu mungkin memakai produk-produk yang supaya membuat diri kamu itu seperti standar kecantikan wanita Indonesia, wanita-wanita Asia gitu ya. Ini disebabkan karena ada rasa inferior, ada gambar diri yang rusak ya, sehingga kamu mencoba untuk menutupi diri kamu dengan bagaimana kalau misalnya aku ini di hadapan orang aku terlihat cantik ya, ada di situ. Oke. Dan beberapa dari kamu jatuh kepada self love yang parah, tidak menerima kekurangan diri, tidak bisa memaafkan diri sendiri. Ya mungkin karena pengalaman cinta kemarin kamu merasa, aduh gue goblok banget ya, kenapa aku kemarin kayak gitu? Kenapa kemarin kok aku maunya sama dia sih? Gimana sih? Bisa gak sih diulang? Dan kamu, ini self love-nya kurang. Penerimaan terhadap diri sendiri kurang. Kamu menuntut diri sendiri untuk harus begini, ayo dong, gitu ya. Supaya diri kamu tampil lebih baik, lebih cantik, lebih pintar. Seperti standar-standar dalam masyarakat dan kamu berharap dengan cara seperti itu, maka cinta akan datang kepada kamu ya. Self love-nya rusak di sini. Oke. Dan akhirnya kamu mengisi diri kamu itu dengan manusia. Maksudnya mengisi kekosongan diri kamu itu dengan manusia. Kamu menjadi seseorang yang mudah tergoda. Artinya ketika seseorang datang ya sepertinya nice, sepertinya baik, kamu di sini udah mudah tergoda aja, udah langsung mau. Iya deh. Daripada gua nganggur gitu. Tanpa disadari, ketika kita mengisi kekosongan diri dengan orang-orang yang masuk dalam kehidupan kita, pada orang itu belum tentu memang pas untuk kita. Padahal orang-orang itu tuh belum tentu ya baik untuk diri kita. Dan ternyata ketika orang tersebut tidak sesuai dengan harapan kita, kita terluka lagi, dan akhirnya siklusnya terus berulang seperti itu. Terus berulang, dan akhirnya hati yang sudah patah, kembali patah. Ya. Oke, itu adalah salah satu penyebab. Sementara di sisi lain, ini ada juga dari kalian yang kebetulan nonton video ini, memang ditentukan untuk menjadi single. Sebetulnya bukan ditentukan untuk menjadi single. Maksud saya seperti ini ya. Nggak harus kok. Semua orang itu berpasangan itu tidak harus ya. Yang menuntut orang-orang berpasangan itu adalah masyarakat. Manusia-manusia yang lain. Kalau misalnya tidak berpasangan itu kamu dipandang hina. Kamu dipandang kurang seons. Kamu dianggap kena kutukan, melanggar ketentuan agama dan segala macam. Padahal ada loh orang-orang yang memang kondisi yang paling baik buat dia adalah being single. Ya. Ada loh orang-orang seperti itu. Saya bertemu dengan banyak orang-orang seperti ini. Kenapa? Karena dia mengemban satu misi khusus ya. Dia mengemban satu misi khusus. Kondisi single adalah kondisi yang terbaik untuk dia. Ya. Dan beberapa orang ini memang mencintai kebebasan.
mencintai kebebasan, tidak ingin terikat. Nanti kalau misalnya terikat, aku mesti ngurus pasangan, mesti ngurus anak. Ada di dalam bawah sadar itu mencintai kebebasan, tapi di luar ingin menikah atau ingin berpasangan karena norma yang dibentuk di masyarakat, ya. Padahal sesungguhnya jati dirinya atau subconscious mind itu pikiran bawah sadarnya itu pengen tetap single, pengen tetap merdeka, ya. Jadi ada conflicting di situ, ada conflicting, ya. Oke. Ini kondisi-kondisi buat kamu yang kebetulan menonton video ini, dan saya akan coba, kita akan lihat pesan semesta buat kamu. Oke, let's check. Apa yang semesta sampaikan buat kamu untuk kondisi-kondisi ini, ya. Buat siapapun yang sedang merindukan jodoh, buat siapapun yang sedang merindukan seorang pendamping di dalam kehidupanmu, ya. Menjadi single bukan masalah sebetulnya. Oke. Pesan semesta. Higher power. Oke. Chop wood. Oke. Peace. Ini solusi dari semua masalah, bukan hanya jodoh. Peace. Bukan hanya jodoh, semua masalah finansial, semuanya ini bisa diatasi dengan ini. Oke, saya akan tarik 2 lagi. Chaos and conflict, oke. Message in the bottle. Bottom of deck di sini ada. Clean it up. Ini keluar kartu yang cukup sulit, ya. Wait, saya benerin kamera dulu. Oke. Ini keluar kartu yang cukup sulit. Mudah-mudahan saya bisa menyampaikannya dan bisa diterima. Higher power. Higher power itu berbicara tentang energi ilahi. God-centris. Keilahian. Bahasa saya itu kayak kesadaran ilahi. Oke. Buat kamu yang sedang merindukan jodoh. Yang pertama, rasakan bahwa baik-baik saja. Bahwa diri kamu baik-baik saja. Maksudnya baik-baik saja bagaimana? Berpasangan atau tidak berpasangan, kamu baik-baik saja. Ya. Ini dipeluk dulu. Ya, paradigma seperti ini dipeluk dulu. Kenapa demikian? Saya sudah sering bilang ya dalam video-video saya sebelumnya bahwa rasamu adalah doamu. Ya. Tenang dulu. Capai satu kondisi di mana kamu tuh diri kamu sudah cukup. Artinya keberadaan diri kamu itu utuh. Kamu tidak memerlukan seseorang untuk membuat diri kamu lengkap. Kamu tidak membutuhkan seseorang untuk membuat diri kamu utuh. Kamu adalah diri kamu sendiri dan diri kamu itu sudah cukup. Kamu bersama ilahi itu sudah cukup. Ya, sampai di sini. Dan di sini ada peace. Tenang. Calm, katakan bahwa aku baik-baik saja. Tenang, rasakan di sini tenang. Kenapa demikian? Karena kalau misalnya kamu kemerungsung, ya, kemerungsung itu bahasa Indonesianya adalah kamu gemuruh gitu di dalam dada, gemuruh bahwa aku pokoknya pengen dapat jodoh, aku pokoknya pengen dapat jodoh. Ya Allah, kapan dapat jodoh? Kapan dapat jodoh? Prinsip rasamu adalah doamu. Ketika kamu kemerungsung atau gemuruh seperti itu, di dalam diri kamu itu ada rasa kesepian yang begitu besar. Ada rasa kesepian yang menggigit, dan ketika rasa kesepian itu berubah menjadi satu gelombang, ya, yang kita rasakan di dalam timeless itu menghasilkan getaran atau gelombang yang dikirim ke alam semesta, dan oleh alam semesta itu disambut dengan gelombang yang sama. Karena yang kamu kirim adalah rasa kesepian, maka semesta mengirimkan kembali kesepian itu. Akhirnya tidak pernah selesai. Ya, kamu bisa buktikan sendiri buat kamu yang merasa kesepian ketika kamu in relationship lagi dengan yang baru. Pasti baliknya bubar lagi. Karena
Rasa kesepian itulah yang kamu kirimkan kepada semesta. Ya, itu yang terjadi. Makanya kenapa ada orang bingung, kok saya nggak dapet-dapet ya, padahal segala macam upaya itu sudah saya lakukan. Kok nggak dapet-dapet jodoh? Misalnya udah mau deket, bubar. Deket, bubar lagi, karena kamu merasa kesepian dan kamu mencoba mengisi hati kamu itu dengan orang. Ya, yang pertama, isi hati kamu dengan higher power. Higher power itu siapa lagi kalau bukan ilahi? Ya, diisi dengan ilahi. Maksud saya bukan ibadah ya, bukan seperti itu, tapi adalah ketika seseorang itu menyatu ya, manunggaling kaulo Gusti, atau menyatu dengan ilahi, God sentris, berada di dalam wilayah God sentris. Mungkin kamu tidak memahami bahasa-bahasa saya, tapi suatu saat akan memahaminya ya. Bahwa kamu dengan ilahi itu sudah utuh ya, kamu udah utuh, kamu sendiri itu udah utuh ya. Jadi tidak perlu merasa kesepian ya. Utuhkan diri dulu bahwa kamu tuh baik-baik saja, kamu happy-happy saja kok, sendirian happy-happy saja. Terserah itu masyarakat mau ngomong apa, teman mau ngomong apa, keluarga mau ngomong apa, sebodoh teing ya. Sebodoh teing, ini hidup kamu. Tutup kuping dulu yang pertama, karena kadang-kadang mereka, orang-orang yang berbicara di luar itu tidak membuat kondisi kamu menjadi lebih baik, justru menjadi lebih buruk. Oke, so rasakan peacefully, tenang dulu di dalam. Kamu utuhkan diri dulu. Kemudian cabut. Sederhanakan ya. Sederhanakan pandangan-pandangan tentang cinta. Selama ini memandang cinta itu, yang namanya pasangan harus begini, harus begitu, harus begini. Harus begini, harus begini. Sederhanakan dulu. Disederhanakan. Udah nggak penting itu yang namanya segala persyaratan-persyaratan seperti yang dipasang oleh persyaratan-persyaratan duniawi. Ingat bahwa jiwa itu berevolusi, tapi tentu saja begini, kalau misalnya kamu memilih satu sosok atau satu pribadi yang dia masih konflik ya, dirinya sendiri masih konflik ya, kamu siap atau enggak gitu untuk kamu bisa dealing gitu dengan kondisi-kondisinya dia yang juga konflik gitu ya. Oke, jadi sederhanakan. Sederhanakan ya, cinta-cinta saja. Kata orang, makan tuh cinta mana cukup. I know, iya saya tahu. Memang perlu ya, maksudnya kualifikasi itu tetap perlu, tapi coba sederhanakan. Belajarlah untuk memandang potensi, artinya misalnya seseorang itu, kamu lihat dia cukup rajin, tapi kondisi sekarang belum mapan, enggak apa-apa. Ada potensi untuk jadi berhasil kok, ada potensi untuk jadi mapan kok. Yang penting lihat potensi orangnya, bukan kondisi saat itu ya. Ini maksud saya dengan copot atau sederhanakan, simplified ya. Melihat secara menyeluruh. Dan buat kamu, kurangin ya nonton-nonton sinetron ya. Nonton-nonton sinetron yang banyak konflik-konflik kegagalan percintaan. Kurangi nonton-nonton berita-berita artis tentang perceraian. Kenapa? Semua yang kita tonton, semua yang kita dengar dan kita lihat itu adalah benih di dalam subconscious itu pikiran bawah sadar itu kita masukin. Itu benih loh. Itu bisa terjadi dalam kehidupan kita. Ya, benih-benih itu bisa terjadi dalam kehidupan kita. Kenapa seperti itu? Ketika kamu melihat berita artis-artis mereka yang gonta-ganti, kamu sedang memberi makan kepada pikiran bawah sadarmu, kamu sedang memberikan informasi. Kenapa? Karena energy flows to where attention goes. Jadi kemana kita mengarahkan perhatian kita, di situ ada energi. Dan ketika energi itu masuk, itu bisa menjadi realita kita, jangan salah ya, oke? Jadi mulailah selektif untuk menonton sinetron, membaca berita-berita gosip, even termasuk ketika mendengar suara-suara dari teman-teman kamu ya. Kadang ada orang-orang teman-teman itu curhat bahwa mereka mengalami satu kegagalan percintaan tanpa disadari. Ketika mereka curhat itu, kamu memberikan informasi atau data ke dalam pikiran bawah sadar kamu bahwa yang namanya relationship itu nggak enak. Nah, berhati-hati, mulailah menyaring berita yang masuk ke dalam pikiran kamu, ke dalam diri kamu. Ya, nonton TV sekarang selektif, oke?
Karena di situ ada energi. Dan energi ketika kita memberikan atensi kepada sesuatu hal secara terus-menerus itu ibaratnya kayak kamu ngasih pupuk kepada benih-benih tadi, dan suatu saat itu akan tumbuh menjadi besar dan menjadi realita kamu, kan nggak mau. Orang suka nggak mengira gitu. But it happen. Ya, oke. Overall seperti itu. Nanti saya akan lanjutkan ya pada reading-readingan selanjutnya lagi ya. Karena ini bisa terlalu panjang ngupas seperti ini. Overall seperti ini buat kamu yang kebetulan ingin belajar dan ingin mengubah diri, ingin perbaiki diri supaya cepat dapat jodoh. Saya berdoa agar kamu segera mendapatkan jodoh yang sesuai ya. Kalau misalnya kamu menyukai readingan ini, saya minta feedbacknya di kolom komentar ya. Dan kamu merasakan manfaatnya dari video ini, silahkan berikan feedback. Dan buat kamu yang ingin melakukan personal reading, silahkan hubungi nomor tertera di kolom deskripsi. Tentu saja berbayar, dan setiap konsultasi dengan Bunda sifatnya adalah interaktif, oke? Dan buat kamu tidak memiliki budget untuk melakukan personal reading, nyalakan loncengnya supaya tidak ketinggalan kalau Bunda live. Well, oke kesayangan, aku berdoa agar di dalam hati kamu tumbuh cinta, dan di dalam kehidupan kamu menemukan cinta yang indah. Unconditional love. I love you. Bye-bye.